Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kesayangan sahabat-sahabat pergerakan, yaitu di acara Ngorder, Ngobrol Bareng Kader PMII. Nah, pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian sahabat-sahabat. Saya ditemani oleh seorang kader PMII Raden Rahmat, yang mana beliau sebagai penulis daripada buku Bincang-Bincang Perempuan. Nah, sesuai tema kita pada siang hari ini yaitu Bincang-Bincang Perempuan. Nah, sebelum itu nanti kita akan berkenalan lebih dekat kepada sang penulis. Nah, barangkali sahabat-sahabat yang ada dimanapun belum kenal terhadap si penulisnya, kita akan memperkenalkan di forum ini seperti itu. Mungkin tidak berlama-lama, di sebelah kanan saya sudah ada sahabat Ana sebagai penulis. Nanti mungkin sahabat Ana bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Namanya, terus apa itu dari komisariat ataupun alamat tempat tinggal dan mungkin nomor WA. Nah, barangkali sahabat-sahabat yang di rumah se-Indonesia, nah, mungkin ingin berbincang-bincang langsung ya. Jadi tidak hanya lewat buku tapi berbincang-bincang langsung seperti itu. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas momennya ya yang udah diberikan di kesempatan hari ini, di kesempatan sore ini. Ini merupakan sebuah kado yang luar biasa dari Komisariat Raden Rahmat yang sudah diberikan kepada saya, sehingga saya bisa membantu serta bisa mengikuti kajian. Lebih tepatnya berbincang dengan sahabat Wahyu di sini ya. Selaku Waka berapa Pak? Waka 2 ya, Waka 2 Komisariat Raden Rahmat cabang Kabupaten Malang. Baik, perkenalkan, nama saya Ana Triana Larasati. Boleh dipanggil Ana, boleh dipanggil Laras, boleh dipanggil Tria, boleh dipanggil apapun boleh. Baik, di kesempatan hari ini saya diminta untuk menjadi pemantik ya, pemantik terkait buku Bincang-Bincang Perempuan. Saya pribadi dari mahasiswa Universitas Islam Raden Rahmat Malang, lebih tepatnya dari Komisariat Raden Rahmat. Mungkin nanti sahabat-sahabat boleh bermain-main ke komisariat kami. Kalau secara struktural saya diamanahi sebagai sekretaris Korps PMI Putri. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, sangat singkat dan jelas prolog yang disampaikan oleh sahabat Ana. Nah, kebetulan juga sahabat Ana ini termasuk daripada kawan atau sahabat saya mulai dari rayon seperti itu. Jadi saya sangat ini agak canggung sekarang. Padahal dulu sering berproses di rayon bersama gitu ya. Tapi di kesempatan kali ini nuansanya berbeda karena beliau sekarang menciptakan buku, tapi saya masih rebahan di rumah seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi mungkin tidak lama-lama kita akan mengupas ataupun membedah sedikit terkait bagaimana sih daripada sahabat Ana ini bisa menciptakan, nah ini buku berjudul Bincang-Bincang Perempuan. Nah, mungkin bisa disampaikan sahabat Ana kepada sahabat-sahabat yang di rumah, kira-kira kronologi daripada sahabat Ana sendiri ini kok bisa tiba-tiba tercetus atau ada kegelisahan apa sehingga berinisiasi menuliskan buku Bincang-Bincang Perempuan ini. Baik, terima kasih. Terkait kegelisahan, saya sempat gelisah beberapa waktu yang lalu karena kita terkena efek pandemi yang secara tidak langsung, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan karantina di rumah. Kita harus menerapkan protokol kesehatan yang mungkin bagi sebagian orang itu termasuk hal yang sedikit rumit, bahkan bahasa sederhananya ribet.
Nah, dengan adanya pandemi itu kita juga mau tidak mau harus di rumah saja. Kita melakukan semua aktivitas di rumah, mulai dari bekerja, mulai dari aktivitas, bahkan sampai kegiatan-kegiatan pun kita handle di rumah. Dan kita sudah tahu sendiri karena jikalau kita melaksanakan di luar, kita masih apa ya? Mungkin kita masih belum senyaman hari ini, 3 sampai 4 bulan yang lalu. Itu yang pertama karena efek pandeminya, karena selama di rumah saja mungkin bagi sebagian kita cuma sekedar rebahan, tidur, scroll HP lagi, rebahan lagi, masak mungkin bagi yang perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang laki-laki mungkin juga begitu. Betul, apalagi anak kos ini. Wah, boleh itu. Terus bisa juga kita bangun pagi, olahraga, diam di rumah, rebahan lagi. Nah, selama 3 bulan itu mau tidak mau mau tidak melaksanakan semua aktivitas di rumah. Tidak terkecuali mungkin pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, mungkin seperti itu, aplikasikan dirinya dengan membuat semacam budaya literasi di rumah saja, YouTubers, terus habis itu dapat pula yang lagi booming sekarang gerakan literasi. Nah, itu yang kedua, yang ketiga kalinya mungkin karena ini merupakan salah satu bentuk realisasi dari apa yang pernah eh, kita sepakati atau mungkin waktu sepakati saat saya memiliki kegiatan di Pasuruan, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga berterima kasih kepada sahabat Triwahyu Herlambang yang dulunya sebagai ketua rayon saya. Hmm, sebagai ketua rayon saya yang sudah mengantarkan sampai ke Pasuruan itu, mungkin karena itu juga efek itu juga bisa mungkin, tapi lebih tepatnya karena saya mengisi kekosongan di rumah saja, seperti itu. Bagi sebagian kader atau sebagian anggota yang cenderung hidup di alam, saya mengibaratkan seperti itu. Rumah saja ini merupakan proses yang cukup menyiksa. Kalau seperti saya mungkin di rumah saja itu sudah menjadi hal yang familiar atau sudah hal yang biasa gitu. Tapi mungkin bagi sahabat Wahyu bisa juga sebagai contoh sahabat em, Asadudin mungkin yang gerakannya di luar, lebih suka di luar. Nah, masa karantina merupakan masa yang apa ya, menurut saya cukup menyiksa diri. Kita dihadapkan dengan sekeliling kita di dalam rumah saja. Andaikan kita mau keluar kita masih was-was seperti itu. Mungkin itu salah satu usaha kita untuk usaha saya untuk memerdekakan diri dari rasa kebosanan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi yang bisa saya tangkap dari sedikit kegelisahan sahabat Ana selaku penulis ini, ternyata dia juga salah satu efek daripada pandemi. Nah, namun beliau sendiri menanggapi sebuah pandemi dengan kegiatan yang sangat produktif seperti itu, sahabat-sahabat. Nah, ya, mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang ada di Kabupaten Malang khususnya maupun yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, saya juga tadi menangkap bahwasanya dia ingin memerdekakan dirinya. Nah, ini sangat menarik sekali sahabat Ana, memerdekakan diri di tengah pandemi seperti itu. Nah, upaya-upaya seperti ini yang diharapkan oleh mungkin pimpinan sebuah organisasi agar kadernya bisa memerdekakan dirinya atau mandiri dalam bergerak seperti itu. Nah, saya juga ingin sekali kita kupas sedikit apa sih sebenarnya yang apa itu dijadikan
terinspirasi oleh sahabat Ana ini juga untuk menulis seperti ini? Apakah karena, nah tadi juga belum dijelaskan dari jurusan apa gitu loh, apa kan sahabat-sahabat di rumah juga belum tahu kuliahnya ini sekarang semester berapa, terus di jurusan apa kok ngambil kok bisa menjadi penulis? Apakah dia jurusan sastra, apakah jurusan hukum, kan bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabat mungkin. Baik, terima kasih moderator maupun sahabat yang sangat luar biasa ini. Kalau kita berbicara terkait jurusan atau program studi kita saat menempuh pendidikan, ini saya persempit dalam lingkup universitas kita sebagai mahasiswa. Di sini saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Nah, kalau kita sinkronisasi sebenarnya mungkin kurang sedikit nyambung. Kok dari pendidikan SD masuknya ke ranah psikologi, Iya. berlebih Feminisme lebih cenderungnya ke feminisme. Betul. Seperti itu. Namun yang perlu kita garis bawahi, jika pendidikan atau ilmu itu tidak serta-merta satu sumbu. Jadi boleh jadi dan sangat boleh jadi sahabat yang jurusan PAI, tetapi beliau memiliki pandangan atau paradigma yang sangat luas ataupun cukup paham terkait suatu materi. Saya ambil contoh terkait bidang gerakan. Nah, itu bisa jadi beliau bisa menciptakan sebuah karya, entah itu berupa buku, entah itu berupa video, entah itu berupa gerakan-gerakan yang konkret di masyarakat. Jadi kalau menurut saya pribadi, jangan jadikan jurusanmu itu sebagai penghalang untukmu meraih sesuatu. Bisa jadi yang jurusan sastra ternyata beliau punya passion di bengkel semisal, seperti itu. Karena satu hal yang saya ketahui dan sempat saya jadikan asumsi hingga saat ini, jika ilmu itu tidak memiliki kelamin, dan kita sebagai terkhusus sebagai umat Islam, belajar itu tidak memandang mana perempuan mana laki-laki. Nah, sudah sepantasnya dan sepatutnya kalau kita ini senantiasa belajar, entah belajar apapun itu. Kalau di sini saya condong ke feminisme, bukan berarti saya menguasai secara penuh. Namun saya ingin menyampaikan sedikit apa yang saya ketahui terkait feminisme. Kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti dari sahabat Wahyu yang dari bidang gerakan bisa merasionalisasikan atau membentuk suatu produk yang baru, itu juga luar biasa, kayak seperti itu. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat ya, apa itu ngobrol kader kita dengan bincang-bincang perempuan ini ya, sesuai tema kita. Jadi tadi juga disinggung masalah ilmu tidak memiliki kelamin. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi sahabat-sahabat tidak perlu ragu untuk mencari ilmu, bahkan untuk memberikan ilmu kepada siapa saja ya, karena tidak ada kelaminnya. Nah, baik laki-laki perempuan, kita bisa kok, kita setara dalam menuntut ilmu seperti itu. Saya di sini kita mulai masuk ke bukunya ya sahabat Ana. Di sini juga saya lihat ada beberapa hal yang menarik, bahkan di covernya ini sangat menarik sekali. Nah, ini terdapat gambar perempuan sama laki-laki ini kalau nggak salah ya. Ya, ini kira-kira apa, filosofi apa yang dipakai sahabat Ana? Kok mengambil cover yang sangat menarik kalau menurut saya daripada buku-buku yang lain seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan itu. Baik, terima kasih. Terkait cover ya. Untuk cover itu yang pertama karena saya suka dengan gambarnya. Itu alasan yang pertama, dan memang bagi sebagian penulis itu merupakan bagi sebagian penulis itu bisa menjadi motivasi tersendiri. Yang pertama itu adalah karena saya suka dengan gambarnya, karena di situ lebih ada apa ya, seperti ada esensinya gitu. Jikalau ilmu atau buku ini boleh dicerna oleh laki-laki maupun perempuan,
Itu yang pertama. Jikalau di situ saya berikan seumpama, saya berikan, bukan saya yang memberikan, namun pihak-pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, salah satunya bidang layoutnya itu memberikan gambar semisal perempuan gitu. Nah, kebanyakan sugesti yang kita dapatkan ketika kita membeli atau kita melihat sebuah buku, kita lihat covernya dulu. Betul. Ini covernya sudah membahas, udah ada gambarnya perempuan. Wah, ini udah otomatis ini buku ini akan membahas tentang perempuan. Itu sudah merupakan pandangan yang sudah mungkin merasuk ke dalam diri kita. Karena saya pun terkadang seperti itu. Oh, ini buku membahas tentang gambar laki-laki. Oh, ini berarti membahas tentang maskulin. Seperti itu. Namun ketika kita beli dan kita membaca, ternyata itu tidak. Nah, setelah itu suka dengan covernya yang, karena saya mengharapkan lebih mengharapkan dapat dikonsumsi oleh gender, itu perempuan itu laki-laki, seperti itu tidak memiliki kelamin. Nah, setelah itu terkait yang ketiga, cover ini merupakan implementasi dari yin dan yang. Ketika kita berbicara tentang yin dan yang, berarti kan itu seperti ada lingkaran yang dibagi menjadi dua, lalu ada sisi hitam dan sisi putih. Nah, posisi perempuan di sini adalah yin yang berwarna putih, seperti itu. Nah, kenapa bentuknya itu sama antara yang hitam sama yang putih? Itu menunjukkan adanya keharmonisan, kesetaraan, seperti itu. Mungkin itu. Oh, siap. Baik. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat yang ada di rumah. Mungkin sambil menonton acara menikmati kopi, ini sangat luar biasa sekali. Nah, bahwasanya cover ini baru mendapatkan ilmu terhadap cover ini. Jadi bahwa yin dan yang itu juga termasuk representasi daripada laki-laki dan perempuan, seperti itu. Mungkin ini juga bisa jadi gambaran bagi sahabat-sahabat yang ingin menulis, terutama cover ini juga sangat mempengaruhi, karena kalau gambarnya sajadah berarti tuntunan sholat gitu kan biasanya. Jadi mungkin kalau gambarnya seperti ini, nah sangat lekat sekali dengan perempuan, seperti itu. Nah, saya juga menemukan ini, sahabat Ana, di belakang buku ini juga ada 3 tokoh. Nah, sangat menarik. Siapakah mereka ini sehingga Anda memposisikan foto-foto ini? Kok bukan fotonya Bapak Presiden, Bapak Jokowi, ataupun Ketum Agus Herlambang mungkin? Nah, kok hanya 3 tokoh ini? Mungkin fotonya Mas As'ad sebagai kawan Anda biasanya seperti itu. Mungkin bisa disampaikan. Baik. Terkait endorsement ya. Terkait endorsement di sini saya mengambil tiga tokoh. Sebenarnya banyak, namun untuk edisi perdana ini sebagai awal mula saya berkarir, awal mula saya berpijak, mungkin atau bisa dapat awal mula saya menggoreskan langkah lah di sini ya. Saya mengambil 3 tokoh yang sangat luar biasa dan masih kita lekat di hati jiwa-jiwa kader Raden Rahmat. Yang pertama itu ada Dr. Sutomo SAG MSOS. Beliau merupakan salah satu senior kita, salah satu sahabat kita, bahkan salah satu dosen kita, dan salah satu wakil rektor kita. Itu kalau di beliau, itu kalau di Universitas Islam Raden Rahmat, beliau itu memposisikan diri sebagai dosen juga sebagai wakil rektor 1, seperti itu, yang menaungi terkait pendidikan atau akademik. Nah,
Kenapa saya mengambil beliau, meminta bantuan beliau? Karena eh, beberapa pertimbangan yang menurut saya cukup matang terkait dari segi keilmuan, dari segi eh, rasionalisasi dan sebagainya, seperti itu kurang lebih. Yang kedua ada sahabat Yatimul Ainun atau Bapak Yatimul Ainun selaku pemimpin redaksi Times Indonesia dan koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Bali Nusa. Jikalau untuk kader Ade Rahmat, bahkan untuk kader Kabupaten Malang sudah sangat wajib hukumnya mengenal beliau, karena beliau sudah melalang buana di dunia pergerakan, di dunia jurnalistik, bahkan di dunia sosial yang sangat banyak lah menurut saya prestasi dan capaian-capaian yang sudah beliau berikan, yang saya pun sampai merasa kapan saya bisa menjadi seperti beliau itu. Yang ketiga itu ada sahabat Hanif Ubaidillah selaku Ketua Komisariat Raden Rahmat periode 2019-2020 yang masih menjabat saat-saat ini. Beliau juga merupakan salah satu sahabat yang menemani saya berproses dari rayon. Dari dulu hingga sekarang tiada henti, meskipun kita dulu berbeda rayon, meskipun sekarang ini kita beda struktural, namun jiwa untuk mengais pengetahuan kader itu boleh seperti itu. Mulai dari gimana cara beliau bersikap, pola pikir, pola intelektual, cara menangani masalah, itu menurut saya hal yang sederhana namun sulit untuk kita implementasikan seperti itu. Namun saya tidak mengira kenapa sahabat Hanif ini dengan tingkahnya yang santai namun tepat seperti itu, kurang lebih. Mungkin itu terkait 3 endorment ini. Mungkin dan semoga dimungkinkan jikalau nanti ada kelahiran lagi dari buku-buku ini, semoga nanti saya bisa lebih memberikan banyak pandangan terkait endorment. Jadi semakin banyak seperti itu. Jadi nanti biar kader Raden Rahmat secara khususnya maupun kader PMI ataupun masyarakat umum secara luasnya dapat mengetahui seperti itu. Siap. Baik, sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat bincang-bincang kita pada siang hari ini atau sore hari ini terkait bagi bincang-bincang perempuan, buku karya sahabat Ana. Ini tadi kita sudah sedikit mengupas terkait cover, lalu juga tokoh-tokoh yang ada di belakang atau yang menjadi endorsement dan pemberi semangat sahabat Ana ini untuk menulis. Nah, mungkin kita bisa sekarang masuk kepada isi bukunya. Nah, ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh sahabat-sahabat yang ada di rumah, agar nanti saat membeli bahkan membaca, nah ini sangat lebih terinspirasi lagi. Nah, kira-kira boleh dong sahabat Ana sedikit kita kupas atau intip isi dari buku bincang-bincang perempuan ini ya. Ini kayaknya juga ada posisi perempuan terkait feminisme barat dan timur. Nah, ini juga sangat menarik. Mungkin bisa dijelaskan oleh sahabat Ana. Baik, terima kasih. Terkait judul ya, bincang-bincang perempuan. Mungkin kita mengupasnya secara perlahan-lahan aja ya. Santai. Mungkin untuk sahabat-sahabat yang di rumah bolehlah kopinya diaduk dulu, seperti itu. Kopi dulu sahabat-sahabat, santai. Diaduk dulu, kita santai-santai, cari posisi yang enak, sediakan camilan seperti itu. Betul. Nah, terkait buku bincang-bincang perempuan, mungkin boleh nanti sahabat-sahabatnya di belakang layar juga menikmati kopi yang udah disediakan oleh Ketua Komisariat dan Waka 1, Waka 2, ya boleh. Guru yang bertugas. Siap. Baik, kita lanjut kembali ya. Mohon maaf.
terkait bincang-bincang perempuan, memahami dan mengatur posisi perempuan antara feminisme barat dan feminisme timur. Ketika kita, kenapa saya mengambil judul bincang-bincang perempuan? Ketika kita membahas tentang perempuan, itu merupakan hal yang nggak akan selesai. Kita mulai membahas dari segi apapun, itu tidak akan selesai. Bahkan saya mengutip dari pernyataan siapa ya? Pengataan Ujar Lama itu, jika perempuan merupakan puzzle misteri yang sampai saat ini belum ditemukan kepingannya dan belum selesai. Seperti itu, karena kita bisa memahami perempuan bisa memahami laki-laki meskipun laki-laki itu kondisinya sedang diam. Namun laki-laki belum tentu bisa memahami perempuan padahal posisinya sedang bicara. Seperti itu ya. Itu bisa. Laki-laki. Itu laki-laki, perempuan itu bisa memahami laki-laki yang diam. Posisi diam pun itu perempuan akan paham. Namun tidak semua laki-laki itu paham dan bisa memahami meskipun perempuan itu bicara. Contoh realitasnya seperti ini. Makan yuk. Seperti itu. Yang laki-laki bilang gitu. Yang perempuan jawabnya terserah. Pasti laki-laki bilang apa ya, nasi goreng terserah, mie ayam terserah. Sebenarnya hal terserah itu hal yang gak perlu ditanyakan, tinggal saja berkata, ayo kita makan mie ayam, pasti jawabannya oke. Ya gitu ya. Itu tips ya, itu siap. tips loh. Saya dapat tips baru ini. Jadi nggak perlu menanyakan ini nanti makan apa, itu nggak perlu. Terus semisal kan kita ada di dunia pergerakan ya, nanti ada diskusi, kamu ku jemput ya. Gak usah bilang aja nanti sudah siap-siap, nanti ada diskusi loh. Iya. Nanti berangkat sama siapa? Sama ini Yon. Oh nggak ada gitu ya. Ya udah 5 menit lagi aku datang, siap-siap lah. Itu lebih dapet. Mungkin itu ilmu yang saya dapatkan dari koordinator Waka 2 itu. Seperti itu ya. Pengalaman pribadi lebih. Bukan. Pengalamannya beliau lebih tepatnya. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita bincang-bincang perempuan itu beralasan dari atau berasionalisasikan dari tidak akan habis suatu pembahasan jika kita membahas tentang perempuan. Seperti itu. Selanjutnya, memahami dan mengatur posisi perempuan antara feminisme barat dan feminisme timur. Ketika kita membaca buku ini, output yang akan kita ambil kalau kita mempelajari dengan sungguh-sungguh, perempuan ataupun laki-laki dapat memposisikan diri. Lebih terkhususnya perempuan ya. Perempuan itu dapat memposisikan diri. Perempuan ini harus seperti apa, harus bagaimana, harus melakukan apa. Seperti itu. Nah, kenapa di sini saya mengambil dua cara pandang antara feminisme barat dan feminisme timur? Karena sampai saat ini pandangan-pandangan yang melekat pada perempuan itu lebih merujuk ke feminisme barat atau sebagian merujuk ke feminisme timur. Coba nanti kita bedah satu-satu ya. Nah, terkait bentar ya. Saya mungkin nanti kita akan sedikit membahas terkait kenapa sih kok saya mengambil dua paradigma itu. Itu kurang lebih seperti ini. Kita sering mendengar kata-kata patriarki. Betul. Nah, kita sering mendengar kata-kata penindasan perempuan, ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, bias gender. Lalu kita membahas tentang marginalisasi, stereotipe, pelabelan negatif. Terus perempuan sulit dipahami, laki-laki tidak peka. Betul. Nah, itu harapan dari saya setelah kita membaca buku ini, kita lebih paham dan tidak
asal mengonsumsi suatu argumen seperti itu. Contohnya begini, ketika kita membahas tentang sebuah isu, perempuan itu selalu lemah kok. Perempuan itu gak bisa apa-apa, gak berprestasi, pekerjaannya cuma di rumah, cuma masak, maca, mana. Nah, yang mungkin saya garis bawahi dulu, Sret. Memang apa salahnya jika perempuan di rumah saja? Betul. Apalagi pandemi kayak gini ya. Nah, Di rumah saja. memangnya apa ada kendala jika perempuan itu di rumah saja? Sebenarnya tidak ada kendala seperti itu. Namun terkadang perempuan sendiri yang memberikan pelabelan negatif pada dirinya jika dia itu merasa lemah, jika dia merasa tidak berprestasi, kurang berakal, kurang pinter. Itu terkadang dia sendiri seperti itu. Ketika kita sudah mempelajari buku ini, harapan dari itu perempuan itu dapat mengatur posisi. Contohnya gimana? Oh, jikalau ada problem bias gender, tidak asal serta-merta ini akibat laki-laki, ini akibat pelaku kapitalisme, pelaku pemodal, ini tidak berakibat gini. Tidak semerta-merta begitu. Namun, semisal ada kasus bias gender, langsung dianalisis, kira-kira faktornya apa ya? Nah, faktor ini tidak bisa kita langsung petakan satu arah. Faktor ini terbagi menjadi beberapa. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau internal mungkin bisa dari dirinya sendiri, mungkin bisa jadi dari keluarganya selaku lingkup terkecil, didikan orang tua. Itu berpengaruh loh, sahabat-sahabat. Contoh sederhananya begini. Sahabat Wahyu punya boneka? Saya kebetulan nggak punya. Nggak punya. Kakak saya ada perempuan. Perempuan. Ya. Sahabat Wahyu punya ketapel? Ada dulu. Saat kecil. Mobil-mobilan? Mobil-mobilan. Nah, ada. pernah tidak sahabat Wahyu itu main-mainan masak-masakan itu? Ikut-ikut temen cewek sih itu. Nah, Gitu. sekarang gini, kita dari kecil itu udah diajarkan pemisahan. Kalau perempuan itu mainnya yang kalem, main Barbie, main masak-masakan, salon kayak gitu. Kalau laki-laki, truk, Ya, ketapel, bola. tembak-tembakan, Nah, robot-robotan. sebenarnya memangnya mainan itu apa memiliki jenis kelamin? Ya, Seperti itu. betul. Lalu apa salah jika perempuan itu bermain ketapel misalnya? Nah, pasti pandangan yang muncul adalah gak pantas perempuan kok gitu. Perempuan itu harus kalem, mainnya yang kayak gini, harus gini, seperti itu. Beda kalau laki-laki bermain boneka semisal. Loh, gak boleh. Laki-laki gak boleh main boneka, nanti kayak itu loh, banci loh. Nanti kayak cewek loh. Iya. Nanti kamu lembek loh. Nah, itu yang saya maksud dari faktor-faktor tadi. Bisa jadi dari didikan orang tua, bisa jadi dari pengaruh patriarki yang ada di lingkungannya. Ada di beberapa wilayah itu posisi atau kondisi patriarki di lingkungan keluarga itu sangat kental. Contohnya gini, kalau perempuan habis asar atau habis maghrib harus pulang. Betul. Kalau laki-laki mau pulang jam berapapun, mau nginep, gak pulang pun gak dicarikan. Seperti itu. Nah, itu biasanya ada. Saya tidak menjustifikasi semua wilayah loh ya. Hanya beberapa itu ada yang memiliki kultur seperti itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana? Solusinya kita perlu berpikir jernih dan adil sejak dalam pikiran. Kalau kita udah berpikir adil, kita udah paham konsep gender itu seperti apa, konsep seks itu seperti apa, terus faktor-faktor lain itu akan berpengaruh ke ide atau pemahaman kita. Saya sering menyampaikan saat ngobrol ringan sih, bukan diskusi, sempat ngobrol ringan, ngopi-ngopi gitu sama sahabat-sahabat, entah itu laki-laki sama perempuan. Saya sering berkata begini,
apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi konsep yang terkonstruk di pemikiranmu. Apa yang ada di pikiranmu akan termanifestasi dalam bentuk ucapan. Ucapan yang sudah kamu ucapkan akan berpengaruh pada tingkah laku. Seperti itu. Saya sering berkata itu. Jadi perlunya ada pemahaman konsep yang benar. Jadi tidak asal bukan kita melabeling diri kita itu feminisme, kita tidak butuh laki-laki. Nah, yang perlu dipahami, perempuan dan laki-laki itu adalah mitra. Mitra untuk belajar, mitra untuk berkomunikasi, seperti itu. Jadi ada beberapa anggapan itu yang sedikit melenceng atau sedikit keliru. Kalau udah jadi perempuan, udah jadi feminisme, udah gak usah butuh laki-laki. Nah, sedangkan kita memahami sendiri bagaimana perempuan bisa memiliki bayi jika tidak ada laki-laki. Nah, untuk hal ini tolong ya sahabat Wahyu dikondisikan ya. Mungkin seperti itu. Mungkin dari ini di buku ini ada 3 wacana. Yang pertama kita membahas tentang gender dan seks. Yang kedua kita membahas tentang feminisme barat. Yang ketiga kita membahas tentang feminisme timur. Nah, yang sampai saat ini keliru adalah pemahaman tentang seks dan gender. Kira-kira ketika kita membahas tentang seks dan gender, apa sih yang sahabat Wahyu pahami? Kalau seks dan gender yang saya pahami, seks itu lebih ke biologisnya. Kalau gender ya peran sosialnya. Itu materi kopri yang saya tangkap seperti itu. Baik, terima kasih. Terkait seks dan gender ya. Kalau kita berbicara tentang seks, berarti kita merujuk ke organ-organ biologis yang merupakan gift atau pemberian dari Tuhan. Contohnya seperti ini. Saya rasa hal seperti ini perlu disampaikan karena pembelajaran sex education itu sudah harus diterapkan. Jadi tidak ada pemahaman-pemahaman yang salah ketika kita mempelajari sesuatu. Nah, bahkan di ranah sekolah dasar pun pemahaman sex education itu sudah mulai digaungkan. Seperti itu. Tujuannya apa? Biar sama-sama ngerti lah, seperti itu loh. Sejak dini dipahamkan sehingga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ketika kita berbicara terkait seks, kita berbicara tentang biologis kita. Kalau perempuan, kita sudah mengetahui jika memiliki payudara, terus tidak memiliki jakun. Nah, seperti itu. Memiliki rahim, memiliki mendapatkan amanat untuk dapat melahirkan. Seperti itu, menyusui dan sebagainya. Nah, untuk laki-laki seperti apa? Memiliki jakun, memiliki testis, seperti itu, dapat membuahi. Nah, hal-hal seperti itu, hal-hal yang kodrati. Jadi tidak dapat dirubah. Oke lah, semisal yang ada seseorang yang ingin merubah dirinya. Sahabat Wahyu ini tidak puas dengan dirinya yang seperti sudah menjadi laki-laki, ingin menjadi seperti saya semisal. Itu boleh dan bisa. Karena kenapa saya bilang boleh dan bisa? Boleh karena ada medianya, ada operasi sekarang bisa karena ada dokternya. Namun yang perlu digarisbawahi, meskipun casingnya sudah berubah, tapi fungsionalnya itu apa bisa? Semisal nih, sahabat Wahyu, aku ingin kayak perempuan memiliki payudara, semisal operasi. Oke, bisa, ada bentuknya ada. Namun, apakah organ tersebut itu dapat difungsionalkan? Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, yang merupakan kodrati atau pemberian dari Tuhan. Kalau kita bicara tentang gender, kita berbicara tentang peran sosial di masyarakat. Peran lebih cenderungnya. Peran yang seperti apa? Kalau saya boleh bertanya, apakah di era sekarang ada guru yang laki-laki? Jarang ya. Di era sekarang? Jarang. Berarti dulu banyak dong. Dulu juga sama, jarang kayaknya ya. Tapi kan ada peningkatan. Ada.
Terus sekarang dokter itu dokter kandungan lah. Ada yang laki-laki tidak? Ada kayaknya. Nah, Iya. hal-hal seperti itu merupakan adalah lebih merujuk ke peran sosial. Berarti bisa dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Namun meskipun itu sudah peran sosial, ya jangan disamaratakan. Kalau laki-laki bisa manjat pohon kelapa, perempuan juga harus bisa manjat ya. Jangan Ya, dipukul rata. jangan dipukul rata seperti itu. Jadi kita tetap sesuai perannya lah seperti itu. Lalu terkait hal tersebut, pemahaman-pemahaman seperti itu meminimalisir adanya bias gender, ketimpangan-ketimpangan seperti itu, seperti pelabelan negatif, marginalisasi, stereotipe dan sebagainya, beban kerja ganda, seperti itu. Itu untuk di bab pertama kurang lebih seperti itu. Nanti kalau saya jelaskan semua, wah gak beli Ya, dong. biar beli ya, sahabat-sahabat di rumah, betul. Nah, untuk yang bab kedua kalau saya itu menggoreskan di buku saya membahas tentang feminisme barat. Kenapa sih kok kita membahas tentang feminisme barat? Karena mau tidak mau secara tidak langsung pemikiran-pemikiran barat itu terkonstruk dalam pemikiran kita. Seperti itu. Jadi asumsi-asumsi perempuan itu ditindas, perempuan itu lemah dan sebagainya. Saya ditindas karena laki-laki dan sebagainya, itu tanpa kita mempelajari feminisme barat, itu kita udah punya konstruk pemikiran seperti itu. Nah, tujuan dari ini bukan untuk menjustifikasi feminisme barat, bukan. Namun kita sama-sama belajar jikalau di era waktu itu, di masa waktu itu, feminisme barat dengan kondisi-kondisinya yang seperti itu memberikan kita arti sebuah perjuangan, itu yang pertama. Yang kedua, mengajarkan kita arti sebuah emansipasi, kebangkitan kembali. Yang ketiga, bagaimana cara kita menjaga diri. Jikalau tidak ada masa kelam seperti itu, mungkin perempuan sampai saat ini masih belum bisa meraba-raba seperti itu. Meskipun kita sudah memahami jika kita memang sudah setara. Seperti itu. Nah, di buku itu ada tokoh-tokohnya, ada aliran-alirannya, lalu ada pandangan-pandangannya seperti itu. Di bab ketiga, kita merujuk ke feminisme barat. Nah, sekarang pertanyaan yang sering saya tanyakan ketika diskusi itu, diskusi kita membahas tentang gender atau kita membahas tentang perempuan lah. Apakah perempuan dan laki-laki itu setara? Nah, sangat umum itu. Itu pertanyaan yang sangat umum, namun banyak yang masih keliru. Perempuan sama laki-laki itu setara gak sih? Iya. Saya jawab, ya setara. Loh, kok setara bu? Buktinya loh saya kok gak bisa gini, gak bisa gini, gak bisa gini. Tidak bisa begininya, itu perlu dianalisis. Jangan-jangan bukan karena faktor budaya, bukan karena faktor keinginan masyarakat, namun dari diri sendiri atau individualisnya itu yang gak mau. Nah, seperti itu. Dijawab dengan kata setara. Loh, kenapa kok setara, Bu? Loh, perempuan dan laki-laki itu loh tidak setara. Loh, antara perempuan dan laki-laki itu setara di mata Tuhannya. Yang membedakan cuma satu, tingkat ketakwaannya saja. Tinggal mau belajar apa enggak, tinggal mau berkomunikasi apa enggak, melakukan tindakan action apa enggak, seperti itu. Kalau kita berbicara perempuan lo nggak bisa begini, nggak bisa begini, atau kamu yang nggak mau untuk melakukan begitu, seperti itu. Terus kita juga mengilhami terkait tokoh-tokoh feminisme timur seperti Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, dan ada beberapa tokoh yang terbaru seperti mungkin nanti bisa dikaji ya di situ. Ada Leila Ahmed, ada Asma Barlas, itu ada Rifat Hasan, Aminah Wadud lah. Itu merupakan tokoh-tokoh feminisme timur yang terbaru, yang mana penggaungannya menggaungkan Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan
yang sudah setara, harmonis, dinamis, seperti itu. Mungkin itu dulu. Oke. Baik. Sangat luar biasa sekali sahabat-sahabat bincang-bincang kita. Nah, bincang-bincang kita kali ini bersama sang penulis buku Bincang-bincang Perempuan ini. Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan oleh sang penulis. Mungkin nanti sahabat-sahabat kalau lebih penasaran bisa langsung beli bukunya Bincang-bincang Perempuan karya sahabat Anna Triana Larasati, seperti itu. Jadi tadi juga disampaikan bagaimana banyaknya terjadi kesalahan berpikir di masyarakat, mindset lama yang membuat perempuan ini seolah-olah tertindas seperti itu. Nah, dengan buku ini semoga cara berpikir kita sudah lebih konstruktif lagi dalam memahami perempuan seperti itu. Jadi mungkin karena waktu juga waktu yang tidak bisa mengizinkan kita untuk berlama-lama, mungkin kita bisa sambung lagi di forum-forum yang lain. Mungkin dari sahabat Ana sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun pesan-pesan lah untuk sahabat-sahabat yang mungkin belum minat membaca, mau memulai untuk menulis, bahkan ingin memahami daripada karya Anda. Nah, mungkin bisa disampaikan. Baik, ini mungkin closing statement ya, Pak. Baik, closing statement untuk yang ingin menulis. Terkadang kan kita sulit untuk memulai. Nah, yang perlu kita pahami yakni menulis merupakan proses kedua kita setelah membaca. Tanpa membaca mana mungkin kita bisa menulis. Seperti itu. Jadi untuk yang belum suka membaca, temukan temukan buku yang bisa membuatmu jatuh cinta. Dengan kamu menemukan buku tersebut, kamu akan lebih mudah mencari dan lebih mudah menggaulinya lagi. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Mungkin kita bisa bersua di offline ya. Bersua, berbincang lebih akrab, lebih dekat dan lebih romantis lebih tepatnya. Mungkin itu saja. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata maupun yang hal-hal yang kurang berkenan. Apabila terdapat kekurangan itu murni dari diri saya sendiri. Apabila terdapat kata-kata maupun intelektual yang sangat luar biasa, itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luar biasa sekali bincang-bincang kita pada kali ini. Nah, mungkin sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan ataupun membaca daripada buku Bincang-bincang Perempuan ini bisa langsung memesan. Nah, ini bisa langsung DM ya via Facebook maupun Instagramnya PMI Raden Rahmat. Mungkin juga bisa langsung nge-DM si penulisnya, yaitu sahabat Ana atau Mbak Ana sendiri. Mungkin nama IG-nya apa, Mbak? Anna Triana Larasati. Nah, mungkin bisa DM di situ, ngobrol-ngobrol sama penulis, sharing-sharing bagaimana terkait buku ini, bisa langsung di Instagramnya Anna Triana Larasati. Ya, mungkin dari saya Wahyu Erlambang. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mewakili sahabat-sahabat atau kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu di acara ngorder minggu depan, ngobrol kader PMI. Tetap jaga kesehatan Anda. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.